Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh jamaah salat duhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, bersyukur kita kepada Allah karena alhamdulillah di tengah hari ini atau di siang hari ini kita oleh Allah diberi kemudahan, diberi keringanan, diberi rahmat oleh Allah, dapat melaksanakan sholat duhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di siang hari ini kita dapat dua pahala. Pahala pertama, pahala sholat berjamaah. Yang kedua, nuntut ilmu. Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju surga. Maka nun sewu panjenengan, kalau sholat berjamaah di situ ada kultum, jangan cepat-cepat pergi. Dengan pikantuk dua pahala. Pahala sholat berjamaah, pahala mendengarkan kultum. Siapapun yang ngisi pasti ada manfaatnya. Kalau dengan sudah tahu, pernah mendengar, menjadi lebih mantap. Bagi dengan yang belum pernah mendengar, tambah ilmu. Maka nun sewu, ketika sholat berjamaah di situ ada kultum dimanapun tempatnya, dengan jangan cepat-cepat meninggalkan tempat. Insya Allah pendengar akan dapat ilmu, dan oleh Allah Rasulullah katakan Allah memberikan kemudahan jalannya menuju surga. Subhanallah. Pada kesempatan kultum ini saya akan menyampaikan tentang ghadab. Apa itu ghadab? Marah. Dalam hadis Arba'in yang disusun oleh An-Nawawiyah, ini sangat pendek. Ada seseorang yang datang kepada Nabi kemudian minta nasihat. Nasihat hanya satu, Pak, tapi diulang dua kali. Ini saya bacakan artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Jadi seorang laki-laki itu datangi Rasulullah minta nasihat, nasihatlah aku. Kemudian Rasulullah menjawab atau bersabda, jangan marah. Kemudian diulang lagi, Rasulullah SAW mengulangi, janganlah marah. Kata beliau, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Singkat tapi hadisnya sahih. Jadi nun sewu, ketika lelaki tadi datang kepada Rasulullah minta dinasihati, kemudian Rasulullah memberikan nasihat, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu seluruh jamaah, coba pendengar ketika marah, pendengar berada di depan kaca pendengar, Pak. Bagaimana ekspresi wajah orang yang sedang marah, Pak? Bisa membedakan nanti, Pak. Ketika pendengar sedang bahagia, senang, juga melihat di depan kaca, Pak. Nanti akan ada bedanya. Orang yang sedang marah itu wajahnya merah, Pak, karena marah itu adalah setan. Dan orang yang bisa menahan marah itu termasuk ciri orang yang bertakwa.
Bapak Ibu buka Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 134. Orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wal wadh-dharra'i wal kadzimina wal afinina minan nas. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu lapang dan di waktu sempit dan menahan amarah. Itu orang takwa, Pak. Nggih sapi non sewu. Wong teko minta nasihat kepada Rasulullah, Pak. Bukan hanya ustadz biasa, Pak, yang dimintai nasihat itu. Nabi singkat. Mungkin tahu orang ini tipenya tipe pemarah ini. Gitu. Rasulullah tahu tentang perilaku laki-laki yang tanya tadi. Maka Rasulullah mengatakan jangan marah, pengkali, Pak. Kenapa dilarang marah, Pak? Kalau dalam susunan rumah tangga suami istri sedang marah, di situ ada putra-putranya menyaksikan, Pak. Bagaimana coba, Pak, rasanya anak-anaknya? Dan marah yang tidak terkendali itu akan menjadikan bahaya, Pak. Bisa terjadi pembunuhan, Pak. Gara-gara marah, maka jangan marah. Rasulullah mengatakan jangan marah. Nah, sekarang non sewu, Bapak Ibu semuanya, bagaimana atau apa solusinya, jalan keluarnya supaya kita itu tidak marah? Dalam hadis kecil ini, Pak, ini ada 7, Pak. Saya bacakan, tidak saya uraikan, Pak. Pertama, solusinya, jalan keluarnya, hendaknya seseorang ingat betul akan kerusakan yang diakibatkannya. Hati-hati, Pak. Marah itu akan membawa akibat yang luar biasa. Dengan mersani demo, Pak. Gitu, Pak. Rakyat biasa berhadapan dengan senjata, Pak. Itu orang yang sedang marah. Jadi yang kedua, hendaknya mengingat-ingat akan keutamaan sifat ramah dan menahan marah. Pak, orang yang bisa menahan marah, dia itu orangnya ramah, sopan santun. Orang dicaci malah mesem, tidak membalas cacian dari orang itu. Kira-kira sulit mboten, Pak? Kinten-kinten sulit mboten. Maka non sewu kalau terjadi istilahnya KDRT pakai suami istri di situ sedang marah benar, kemudian disaksikan oleh putranya, kadang-kadang tangan, Pak, sudah diangkat. Gimana? Iya. Kadang-kadang lagi ibu, Pak, yang mau nampar suami ada. Tidak hanya suami yang mau mukul, tapi karena Allah masih melindungi, kadang-kadang ada mungkin putranya, Pak, langsung tangannya halangi, bahaya. Ini. Kemudian yang ketiga, hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk gampil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung, Pak, pada Allah. Nah, kemudian non sewu, Pak, itu ada doa, Pak. Sebenarnya doa itu diberikan di pendidikan TPQ, Pak. TPQ anak kecil, Pak, sudah diajari doa tentang ketika sedang marah. Doa nomor 6, Pak, dengan persani. Allahumma firli dzambi wadhib ghaidha qalbi wajirni minasyaitonirrajim. Ampun dibuang, Pak. Mungkin dibetok kondur. Istri diberitahu, anak-anak diberitahu. Ya Allah, ampunilah dosa saya, hilangkanlah kemarahan hati saya, dan selamatkanlah saya dari setan yang dirajam. Saya, Pak, artinya ampun dibuang, nak perlu lebok ke genapi, diapakan di mana-mana. Jadi itu kemudian berikutnya hendaknya
merubah posisi dari semula atau berbaring, Pak. Berwudu dulu. Ketika kita sedang marah, kita dianjurkan untuk berwudu karena menghilangkan wajah yang tadinya merah itu, Pak. Kemerah-merahan. Dengan air wudu, insya Allah kemudian bisa reda. Kemudian merubah posisi, pindah nggon mungkin gimana. Neng kene senesu mungkin setan neng kono kuat, Pak. Pindah. Kok masih seperti itu? Hendaknya dia mengingat akan keagungan Allah atas manusia. Kemudian yang terakhir di sini hendaknya sadar akan rahmat Allah kepada para hambanya. Yang jelas ini, Pak, orang yang bisa menahan amarah, Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 134 mengke dipersani melih. Orang yang bisa menahan marah kemudian memberi maaf orang lain, itu adalah orang termasuk ciri orang yang bertakwa. Nah ini Pak hasilnya kultum Pak nggih. Kondur mengke oh iya nak anu marah ki ora entuk. Ini tapi kalau marah masih nom ganteng kados Mas tadi ya ora ketok elek. Tapi nak pun sepuh-sepuh Pak. Pak Bambang nggih wis tuwa nesunan. Stres Pak. Dadi nek stroke tutuke melerat-melerot. Kene nesu terus. Gitu. Nah, maka kita banyak berdoa kalau wau nggih. Dadi Allahumma fili dzambi wadhhib ghaidul qalbi wajirni minasyaitonir rajim. Nak ora masa mboten saged maca Arabe artine mawon, Pak. Artine saya. Kemudian doa yang ketujuh Pak, doa perlindungan dan takdir yang buruk Pak. Monggo dipun amalaken. Insyaallah bermanfaat. Demikian Bapak Ibu, kultum yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan dengan setia termasuk keluarga kita nggih, terbebas dari sifat marah, menjadi orang yang peramah, seneng Pak. Orang itu kalau peramah banyak orang seneng, tapi kalau melihat orang kok seneng napa marah-marah terus, ben pengajian ya marah-marah terus gitu, jamaah disengeni terus, marah kayak sebel banget. Nggih, demikian mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.